Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih lancar kan puasanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersama saya Cinta selaku host podcast Tarhib Ramadan akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan bersama Ustadz Aan Abdul Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mohon doanya. Sama Ustadz Aan, kita akan membahas tentang sebab terijabahnya doa. Kepada Ustadz Aan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebab terijabahnya doa melalui hadis ke-10 dari kitab Hadis Arba'in Nawawi. Hadis tersebut berbunyi an Abi Hurairah. Nama asli Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Abi Sokhrin. Nama ini saya dapat ketika saya masih kelas 7 mondok di Jawa Tengah dari Ustadz Masruhan, alumni Sarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang baik, menyukai kebaikan, keindahan, suatu hal yang bagus. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima hal yang tidak baik. Artinya Allah hanya akan menerima hal yang baik karena memang Allah adalah zat yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada para rasul-rasul Allah. Faqala, sebagaimana di ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rusul, wahai para utusan-utusan, kulu minat thayyibat, makanlah dari hal-hal yang baik, dari makanan-makanan atau minuman-minuman yang baik. Wa'malu shaliha, dan beramallah dengan amal-amal yang baik. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya engkau mengetahui segala hal. Alim, dan Allah adalah zat yang maha mengerti. Kemudian ayat selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 172. Kalau tadi untuk para rasul, kalau yang ini untuk para orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kamu, yaitu hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik ini sesuatu yang halal, yang tentunya baik untuk kita konsumsi, baik untuk kita kenakan, dan seterusnya. Kemudian hadisnya dilanjutkan, tsumma dzakara ar-rajula. Kemudian Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki, yutilus safar, yang melakukan perjalanan panjang. Ash'atha, rambutnya berantakan karena perjalanan panjang, rambutnya berantakan. Akbaro, juga
penuh dengan debu. Yamuddu yadaihi ila sama, kemudian tangannya ini dipanjangkan, dinaikkan ke atas langit, artinya orang ini sedang berdoa. Ya Rabbi, ya Rabbi, menyebut, memanggil-manggil nama Allah di dalam doanya. Wa mat'amuhu haram, tetapi ketika dia berdoa itu makanannya yang sering dia konsumsi adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga minuman yang haram. Wa ghudhiya bil haram, gizi yang disediakan itu sumbernya dari yang haram juga. Fa anna yustajabu lidzalik, terus kalau seperti itu bagaimana doa itu bisa dikabulkan? Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Subhanallah, hadis ini tuh menerangkan tentang Allah itu baik, menerima yang baik dan tidak menerima yang buruk. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ibadah, kalau di sini tadi pembahasannya doa, maka harus yang baik, harus yang halal. Ketika kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengabaikan hal yang haram, kita biasa na'udzubillah mengkonsumsi yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat saja kita tidak diperkenankan. Kita di sekolah jalan-jalan, nemu permen, nemu jajan 10 atau 1000-an harganya, kita tidak tahu ini milik siapa, terus kemudian kita konsumsi, itu artinya subhat. Tidak haram dan tidak haram, itu sebetulnya tidak diperkenankan. Apalagi terjerumus mengambil milik orang lain, terus kemudian kita konsumsi, kita makan, dan itu rutin. Ini Allah tidak menerima. Artinya ketika diuntukkan ibadah, terus kemudian untuk dimakan, Allah tidak menerima karena ini tidak yang baik. Tidak hanya makanan tadi ya, kan ada kalanya minuman. Sama, menemukan satu gelas, walaupun satu gelas, milik, terutama milik temennya misalnya, diambil, terus kemudian dikonsumsi. Itu berarti mengkonsumsi yang halal. Itu kalau dibuat berdoa, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan yang diambil dengan cara mengambil hak orang lain. Kalau yang digunakan adalah milik sendiri, tapi juga nggak baik, nggak halal, itu juga nggak boleh. Saya pernah di Merauke itu banyak orang jualan daging babi. Nah, kita beli itu dari harta kita sendiri. Tapi yang kita beli adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah tidak halal. Kita konsumsi, terus kemudian kita ibadah dan kita berdoa, itu juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, terus bagaimana kita ibadah, kita berdoa bisa diterima oleh Allah jika hal yang masuk dan yang kita gunakan adalah yang tidak halal? Berarti bagaimana jika kita ingin dikabulkan oleh Allah, ibadah kita diterima, doa kita diterima, ya kita menjaga makanan kita, minuman kita, pakaian kita. Maka bersyukur ya, kadang kita hidup di lingkungan yang menjaga itu. Dan itu berefek kepada anak-anak atau kawan-kawan. Kalau kamu punya teman, kadang dinasihatin tuh susahnya minta ampun. Itu perlu dicek juga. Bisa jadi selama ini dia makanan sehari-harinya adalah dari rizki atau dari nafkah orang tua yang hasilnya tidak halal. Tapi kalau halal, insya Allah anaknya nurut. Tapi kalau tidak halal, pasti ada efek ke arah keburukan. Jadi sama Allah itu, kalau halal akan diterima ibadah, kalau tidak, ya ditolak. Kemudian dalam proses kehidupan, kalau yang kita konsumsi halal, proses kita akan baik terus. Tapi kalau yang haram, ya prosesnya akan muncul hal yang tidak baik. Yang sering teledor ini kalau dalam hal sekolah ya. Kita sekolah kadang pengen ilmunya manfaat, betul ya. Perlu kadang-kadang guru itu ngecek
satu anak dan satu tas misalnya, itu perlu dicek. Contoh dalam satu kotak pensil itu perlu dicek, ada 3 pensil atau 3 pena. Pensil satu milik siapa? Milik fulan, sudah benar. Milik, misalnya namanya Ahmad. Pena pertama milik Ahmad, alhamdulillah, berarti dia menulis dengan pena yang halal. Masih punya 2 lagi. Pena kedua juga milik Ahmad. Pena ketiga ternyata tidak milik Ahmad, tapi Ahmad gosok atau mencuri punya temannya. Nah, kadang-kadang Ahmad ini menulis ilmu-ilmunya juga menggunakan pena yang ketiga. Bagaimana Ahmad bisa mengambil ilmu yang manfaat sedangkan dia menulis merangkai kata-kata dengan hasil pena yang haram. Nah, jadi sifatnya ini pembahasannya sebetulnya luas, tidak hanya dalam doa, tapi dalam ibadah, dalam mencari ilmu, dalam beretika. Kapan kita bisa baik etikanya, kapan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, kapan bisa ibadah diterima, itu semuanya harus dengan hal yang baik. Yang baik ini yang halal, maknanya itu lebih mendekati halal, karena halal itu diterima. Subhanallah, ada cerita orang ini, seorang ulama mendapatkan harta ini ada yang haram, ada yang halal. Ulama ini mencoba harta yang haram ini, dicobakan, dikasihkan pada orang yang ahli ibadah. Testing, niatnya ngetes. Ketika harta ini kemudian sudah sampai kepada orang yang ahli ibadah ini nggak tahu kalau yang dikasihkan ini harta yang haram, itu tidak tahu. Subhanallah, kemudian ibadah yang awalnya rajin menjadi nggak rajin. Nah, sehingga ulama ini subhanallah memang efeknya luar biasa. Hal yang haram diuntukkan ke orang yang baik, itu efeknya sudah sangat kelihatan. Terus harta yang halal ini itu dikasihkan pada ahli maksiat, setiap harinya maksiat. Subhanallah, orang yang ahli maksiat juga berubah menjadi baik. Jadi memang ada asarnya ya, ada efeknya. Hal yang haram efeknya bagaimana, yang halal itu juga bagaimana. Sehingga materi yang disampaikan dengan judul doa yang mustajab itu bagaimana, ini sangat melebar luas. Intinya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki sesuatu yang baik-baik saja. Tapi hal yang buruk itu juga akan diterima oleh Allah kalau memang yang buruk itu sudah diperbaiki sampai pada titik baik. Nah, kita yang melihat itu mengingatkan. Sisi lain, kita dituntut baik karena Allah menerima yang baik. Kalau kita melihat orang yang buruk, maka hati kita, pandangan kita, mata kita setting dengan settingan yang baik. Kita harus nudon. Mungkin dia sedang diuji Allah. Mungkin dia sedang masih melakukan proses untuk menjadi diuji dulu, kemudian dijadikan hamba yang baik. Atau dengan pandangan, ya ini masih menit ini, mungkin besok dia tobat. Jadi hal yang baik itu dari semua hal dalam kehidupan kita, itu yang kita harapkan adanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita karena Allah mencintai kebaikan. Tuh. Ada nggak pertanyaannya? Ustadz, saya mau tanya. Ya, silakan. Bagaimana ya seorang murid ilmunya bisa bermanfaat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya murid supaya ilmunya bermanfaat? Manfaat itu adalah suatu hal yang baik, yang sangat diinginkan oleh setiap siswa atau santri yang sedang belajar. Kembali ke poin hadis, innallaha yuhibbul jamal. Allah itu cinta kebaikan. Kebaikan itulah yang mengantarkan kepada kemanfaatan ilmu. Ada seorang ulama yang kita anut dalam madhab fikih, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadi ulama besar. Itu diantaranya adalah, ya sesuai hadis ini, beliau meninggalkan hal yang diharamkan. Sehingga Imam Syafi'i oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya diberi kebersihan. Sehingga mudah diberi futuh, dibuka hatinya oleh Allah, sehingga mudah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Imam Syafi'i itu pernah suatu ketika jalan-jalan di sungai, kemudian menemukan apel yang kena aliran sungai itu, yang mengikuti aliran sungai.
Kemudian apel itu dimakan oleh Imam Syafi'i, baru 1 kali gigitan. Lantas Imam Syafi'i tersadar, subhanallah ya Allah, ini buah saya nggak tahu milik siapa, tapi sudah terlanjur ketelan. Bagaimana nasib saya dengan satu gigitan yang telah masuk dalam diri saya. Itu Imam Syafi'i menjaga sampai seperti itu. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Imam Syafi'i kemudian menelusuri apa? Dari mana sumber apel ini? Menyelusuri melawan arus sungai berarti ya. Sampai kemudian Imam Syafi'i menemukan apa? Kebun apel. Oh, dari sini sumbernya. Imam Syafi'i mencari pemilik kebun apel, ketemu sama orangnya. Sampai kemudian menemui orangnya, ya Sayyidi, wahai tuanku, apakah ini apel dari pohonmu? Iya wahai pemuda. Kenapa? Saya mohon maaf, mohon halalnya. Tadi saya menemukan ini di seberang sana dan saya telah menggigitnya. Saya minta maaf, minta halal, minta ridhonya supaya tidak ada hal yang haram masuk dalam diri saya. Nah, kemudian orang ini, pemilik kebun ini, iya, saya akan memberi maaf, ridho dan halal, tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Baik, saya akan mengikuti syarat dari jenengan, asal jenengan ridho. Syaratnya, kata si pemilik kebun, engkau harus menikahi anak saya. Anak saya itu cacat, nggak bisa jalan, buta, nggak bisa melihat. Terus kemudian tuli. Ya, kan berat nih, syaratnya kan berat. Tuli, buta, nggak bisa berjalan. Tapi karena demi kehalalan itu Imam Syafi'i rela. Nggih, saya bersedia. Akhirnya dinikahkan tanpa melihat calon istrinya, itu dinikahkan, masuk ke rumah, ditunjukkan oleh mertuanya, ini kamarnya di sini. Ketika masuk ke kamar itu, subhanallah, Imam Syafi'i langsung keluar dari kamar karena merasa itu tidak istrinya. Abah, istri yang jenengan sampaikan cirinya tuli, buta, nggak bisa berjalan, tapi di dalam tidak seperti itu. Dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa berjalan dengan baik. Iya, maksud saya, dia tuli karena dia nggak pernah mendengarkan hal-hal yang jelek. Dia nggak bisa berjalan karena dia nggak pernah berjalan menuju jalan kemaksiatan. Dia nggak pernah melihat, maksudnya dia buta, nggak pernah melihat, maksudnya dia tidak pernah melihat hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mertuanya ini juga orang yang pandai ya. Dia mengetahui, oh, ketika dia minta maaf, minta ridho, ini berarti tidak sembarang orang. Kuncinya di situ. Sehingga dia nggak mau lepas Imam Syafi'i dijadikan menantunya. Tapi sisi lain, di cerita lain, Imam Syafi'i itu ketika belajar kepada gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i nggak punya pena, nggak punya kitab. Jadi ketika ngaji sama gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i hanya mencatat dengan pena yang dari air ludah kemudian ditulis di tangannya. Tapi hafal. Teman-temannya ada pena, ada buku. Imam Syafi'i pakai kayak orang mainan apa? Air liur tuh ditulis di sini. Nah, kemudian ditegur sama Imam Malik gurunya, wahai Syafi'i, kenapa engkau tidak menulis malah main-mainan ludah? Wahai guruku, tapi saya hafal apa yang jenengan terangkan, tuh hafal semua. Coba terangkan ulang tuh. Apa yang diterangkan oleh gurunya tadi Imam Malik diterangkan kembali oleh Imam Syafi'i, pas, tidak lebih, tidak kurang. Saking tajamnya pikiran beliau, karena apa? Selama hidupnya Imam Syafi'i menjaga hal yang tidak haram. Hal yang tidak haram, baik dari makanannya, kalau zaman sekarang berarti seragam sekolahnya, alat tulis sekolahnya, itu dijaga semua sehingga halal, sehingga semuanya halal. Dari situlah Imam Syafi'i dijadikan oleh hamba-hamba menjadi hamba yang soleh, yang ilmunya bermanfaat, bahkan manfaatnya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Nyatanya kita mengikuti madhab dalam fikih, mengikuti madhab Imam Syafi'i. Begitu, paham ya?
Semoga bisa mengamalkan. Luar biasa sekali ya penjelasan dari Ustaz Aan. Masya Allah. Semoga menjadi manfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Amin, amin. Saya selaku host podcast Tarhib Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.